Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratna Mulyawati dengan NIM 2010912120020 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Angkatan tahun 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat, visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran, visi, misi, dan tujuan Program Studi Kesehatan Masyarakat. Lalu ada 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, dan yang terakhir penjabaran makna dari mereka. Visi, misi, dan tujuan merupakan patokan dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh lembaga. Visi merupakan arah pencapaian puncak yang akan diraih pada tahapan yang telah ditentukan. Tahapan-tahapan untuk mencapai titik puncak itu terdapat dalam misi dan tujuan lembaga. Adapun visi Universitas Lambung Mangkurat yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan serta ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Universitas Lambung Mangkurat, maka misi harus sejalan dengan visi Universitas Lambung Mangkurat mencakup tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, pengajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun misi Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan lingkungan basah. Kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter, wajah sampai kaputing atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. Keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Adapun rumusan tujuan Universitas Lambung Mangkurat sesuai tugas dan fungsi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter, wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Di setiap fakultas tentunya memiliki visi, misi, dan tujuan. Adapun visi Fakultas Kedokteran yaitu menjadi fakultas yang unggul dan beretika dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat mengemban misi yang pertama, memantapkan penyelenggaraan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di lingkungan lahan basah.
Keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Adapun tujuan Fakultas Kedokteran yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Yang ketiga, terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Yang keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Yang kelima, terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk mencapai visi misi fakultas. Setiap program studi di suatu perguruan tinggi tentu memiliki faktor yang mengarahkan pada sukses atau gagal. Untuk bisa sukses, setiap program studi pastilah mempunyai sebuah visi, misi, dan tujuan untuk mencapai kesuksesannya. Adapun visi program studi kesehatan masyarakat yaitu program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Misi program studi kesehatan masyarakat yang pertama yaitu menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence base yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk mewujudkan permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di bidang lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas masyarakat. Yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Adapun tujuan program studi kesehatan masyarakat yaitu yang pertama tujuan umum. A. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai strategis, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. B. Menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif baik secara teoritik konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. C. Meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. D. Menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk
A. Melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup. Yang pertama, menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Yang kedua, menggunakan kaidah-kaidah ilmiah maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Ketiga, memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan baik yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Keempat, bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Kelima, menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. B. Mampu bersikap proaktif, bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. C. Bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu yaitu alam, biomedik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. D. Memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. E. Peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. F. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, kemampuan untuk melakukan kajian dan analisa, analysis and assessment, yaitu mendefinisikan masalah secara tepat, menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, menggunakan prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan data dan informasi, membuat inferensi yang relevan dari data kuantitatif dan kualitatif, mengambil dan menginterpretasikan data dan informasi yang terkait dengan resiko dan keuntungan, menerapkan proses pengumpulan data dan aplikasi teknologi informasi. Yang kedua yaitu kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan, policy development and program planning, mengumpulkan, meringkaskan, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, menyatakan pilihan kebijakan dan memformulasikannya dengan jelas dan padat, membahasakan implikasi kesehatan, fiskal, administrasi, legal, sosial, dan politik, menyatakan feasibility dan outcome yang diharapkan dari setiap pilihan kebijakan, menggunakan teknik terbaru dalam analisis penentuan dan perencanaan kesehatan, memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan, mengubah kebijakan menjadi rencana organisasi, struktur, dan program. Ketiga, kemampuan untuk melakukan komunikasi, communication skill, melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, dan metode lainnya, meminta input dari individu dan organisasi, melakukan advokasi untuk program sumber daya kesehatan, memimpin dan berpartisipasi dalam kelompok untuk memformulasikan isu kesmas spesifik, menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebar informasi, memutuskan tindakan berkomunikasi yang sesuai
mempresentasikan informasi yang akurat tentang demografi, statistik, program, dan saintik kepada masyarakat profesional. 4. Kemampuan untuk memahami budaya lokal, cultural competency or local wisdom. Menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang budaya. Mengembangkan dan mengadaptasikan berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan perbedaan budaya. Memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keragaman budaya, memahami pentingnya pekerja kesehatan masyarakat yang beragam. Kelima, kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, community dimensions of practice, menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, mengidentifikasi peran faktor budaya, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan. Merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya, mampu mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, mendeskripsikan peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, mendeskripsikan peran swasta dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat, menghimpun masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan, menginformasikan kebijakan, program, dan sumber daya kepada masyarakat. Keenam, memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat, basic public health science, mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat, esensial dan fungsi dasar, mendefinisikan, menilai, dan memahami status kesehatan pada populasi, determinan kesehatan dan penyakit, dan faktor yang berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Memahami perkembangan sejarah, struktur, dan interaksi antara kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan. Mengidentifikasi dan mengaplikasikan metode riset dasar yang digunakan dalam kesehatan masyarakat. Menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat. Menerapkan ilmu kesehatan masyarakat termasuk ilmu sosial dan perilaku, penyakit kronik, infeksi, dan kecelakaan. Mengidentifikasikan keterbatasan riset dan pentingnya observasi dan kesalihubungan interrelationship, mengembangkan komitmen sepanjang masa untuk belajar dan mengembangkan pemikiran kritis yang kuat. Yang ketujuh, kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber dana atau financial planning and management. Mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, menerapkan proses penganggaran atau budgeting, mengembangkan strategi untuk menentukan prioritas anggaran, memantau kinerja program, mempersiapkan proposal untuk memperoleh dana dari sumber eksternal, menerapkan keterampilan dasar hubungan antar manusia dalam manajemen organisasi, motivasi staf, dan penyelesaian konflik. Melakukan negosiasi dan mengembangkan kontrak dan dokumen lainnya untuk penyediaan pelayanan berbasis masyarakat. Kedelapan, kemampuan untuk memimpin dan berpikir sistem, leadership, and system thinking or total system. Menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas. Membantu menciptakan nilai dasar dan visi bersama dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang dapat berdampak terhadap penerapan pelayanan esensial kesehatan masyarakat atau menyusun rencana strategis. Memfasilitasi kerjasama kelompok internal dan eksternal untuk menjamin partisipasi dari pemangku kepentingan kunci, berkontribusi terhadap pengembangan implementasi dan pemantauan standar kinerja organisasi, menggunakan sistem hukum dan politik untuk melakukan perubahan, mengaplikasikan teori dari struktur organisasi terhadap praktek profesional. Saya akan menjelaskan mengenai penjabaran dari makna miracle. 8 kompetensi
akan menghasilkan sarjana ilmu kesehatan masyarakat dan memiliki profil diharapkan memiliki kualifikasi miracle seperti yang dinyatakan. 1. Manajer, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Kedua, inovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Ketiga, researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Yang keempat, apprenticeship, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Kelima, communication, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Keenam, leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan, menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Ketujuh, edukator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.